Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan nomor sambung A40120050. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali materi konsep dasar sains yang telah diberikan. Yang pertama, hakikat sains. Menurut Wigner, sains yaitu gudang atau penyimpanan pengetahuan tentang gejala-gejala alam yang mencakup pengetahuan tentang dunia alamiah yang diperoleh dari interaksi dengan dunia tersebut. Pengertian sains atau IPA mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Pada mulanya, sains merupakan pengetahuan biasa. Lambat laun, pengertiannya berubah menjadi pengetahuan yang rasional, lepas dari tahayul dan kepercayaan. Kemudian, berkembang menjadi pengetahuan yang didapat dari metode ilmiah. Materi yang kedua yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup, biodiversitas atau keanekaragaman biologi adalah jumlah dari semua jenis binatang, tumbuhan, jamur, bakteri, dan organisme yang hidup di atas bumi, dengan variasi habitat di mana mereka tinggal. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati dalam pemanfaatannya mencakup semua bidang, dari produksi makanan sampai ke riset medis. Manusia di dalam hidupnya menggunakan sedikitnya 40.000 jenis binatang dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, termasuk manusia. Misalnya, agar dapat bertahan hidup, manusia perlu makan. Makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Sementara itu, hewan peliharaan dan tidak dapat hidup dengan baik tanpa bantuan manusia. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dapat digambarkan sebagai berikut. Hubungan antara makhluk hidup dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya seperti kupu-kupu dan bunga. Yang kedua yaitu simbiosis parasitisme, yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan. Contohnya seperti nyamuk dan manusia. Yang terakhir yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya seperti bunga anggrek dan pohon mangga. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibedakan menjadi dua golongan, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Salah satu contoh ekosistem alam yaitu hutan, dan ekosistem buatan yaitu sawah. Rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk satu rangkaian tertentu. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan seperti membentuk jaring. Piramida makanan. Piramida makanan adalah susunan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 atau puncak. Normalnya, jumlah populasi yang menempati tingkatan tropik paling bawah harus lebih banyak jumlahnya dibandingkan penghuni tropik di atasnya agar terjadi keseimbangan ekosistem. Materi yang keempat yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran atau volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran sel yang tidak dapat balik atau irreversible,
yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan balik lagi ke ukuran semula. Selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan yaitu suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh, hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Ada dua macam pertumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder.